hari ini hari Jumat tanggal 28 November 2025 masih berlangsung di dalam Kejurnas Popsi tahun 2025 yang sudah berlangsung dari hari Senin, di mana sudah dibuka pada saat opening ceremony oleh Ketua Umum PB Popsi Bapak Haritanu Sudibyo, dan sekarang masih berlangsung dan akan berakhir hingga hari Minggu. Ya, akan seperti apa keseruan pertandingan di dalam? Yang dipertandingkan ada pool, ada snooker, dan juga ada karom. Kalau terakhir juara umumnya adalah Pemprov DKI Jakarta, tahun ini akan Pemprov mana yang menjadi juara umum? Yuk kita lihat keseruannya di dalam. Acara Kejurnas tuh sesuatu yang luar biasa. Jadi gue harus dokumentasikan. Gitu. Apalagi sekarang gue bisa menculik. Yang di sebelah gue siapa lagi? Anita Kanjaya. Siapa yang nggak kenal dia? Bener nggak? Oh, ya. Oke lah. Kenalan Cimory lah. Oke. Jadi kali ini lu bawa Pemprov mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Main di apa? Pool Di pool. Pool. Bola 9, bola 10. Wih, Nomor borong bola semua. Cewek. Oke. Ya. Terus sudah sampai sejauh mana sekarang nih? Kalau yang kemarin itu bola 9 dapat emas. Ngeri tuh. Terus Emas sekarang loh. ini bola 10 udah di 8 besar. 18. Emas lagi 8 dong besar. kira-kira. Amin. Amin. Gila. Amin. Lu kalau diborong semua berarti habis sudah ya medali emas sama lu semua. Oke. Berarti ini Kejurnas keberapa yang Anita ikut? Kedua. Terakhir itu tahun 2022. Benar. Terakhir itu 2022. Kejurnas Popsi itu tahun 2022 dan kejuara umumnya adalah Pemprov DKI ya. Nggak tahu deh tuh. Ya, DKI. Waktu itu kalau nggak salah kayaknya Pemprov DKI juara umumnya tahun 2022. Nah, kita nggak tahu tahun ini bakal siapa nih gitu. Ya. Nah, berarti menurut kamu setelah kita vakum hampir 3 tahun ya, dengan adanya Kejurnas Popsi kali ini gimana? Kesannya, harapannya? Untuk yang kali ini sih lebih banyak lihat pemain-pemain baru ya. Oh, bagus dong berarti Iya, regenerasi. maksudnya Ya. regenerasi nih dari daerah-daerah lain. Cuma ya bagus sering-sering diadain. Kayaknya agenda setahunan ya sih, ya. Mudah-mudahan. Kemarin kan di pembukaan juga Pak Ketum, Bapak Haritanu juga udah bilang kita udah ada area ini, mudah-mudahan dengan adanya arena ini kita tiap tahun kita bisa bikin Kejurnas. Dan mudah-mudahan ya sekali lagi tetap aku berharap kau meraih medali emas, tetapi tidak ada salahnya kalau di bawah-bawah ada generasi baru yang menggantikan. Tetap harus regenerasi. Ya, benar, kayak benar, gue ya, Bo. regenerasi. 23 tahun ini di Popsi. Jadi mudah-mudahan zamannya aku gara-gara ganti regenerasi. Jadi mudah-mudahan selain senioritas tetap kita berharap adanya generasi. Ya, Terakhir, harapan kedepannya untuk biliar Indonesia. semakin dikembangin lagi karena tuh kita tuh sekarang udah mulai dilirik ya dari internasional ya. Oh banget, ya kan? Kayaknya Juara tuh- dunia banyak udah datang iya, kan? udah banyak. Terus banyak event juga yang adain di sini kan Ya, sekarang. benar. Harapannya tuh untuk atletnya tuh udah mulai juga bisa bersaing di luar. Ya. Nah, harapannya itu kita bisa juara lah, Ya, title-nya lah. jadi Indonesia. harapannya yang pasti semakin banyak rumah biliar yang mau membantu mensupport para pemain Indonesia supaya bisa bertanding di luar negeri. Betul. Dan yang aku juga berharap tahun ini ya kita kemarin bikin event ya. Iya, Ya, benar. jadi mudah-mudahan juga banyak rumah biliar yang tidak hanya bikin turnamen sekedar turnamen atau apa gitu ya, tetapi juga bisa bikin turnamen yang serius lah, serius yang melibatkan atlet-atlet nasional gitu Iya, ya. betul. Bener nggak? Benar. Ya, oke. Thank you. Ya, all the best. You. Oke, balik lagi masih di More Production. Kalau tadi kita sudah sempat ngobrol sama atlet wanita senior Anita Kanjaya. Sekarang kita punya bibit muda. Siapa namanya? Amanda Zahra, Panggilannya Ara. Jadi Ara mewakili daerah Kalimantan Timur. jauh ya dari Kalimantan Timur. Berarti Ara ini pertama kali ikut. Pertama kali. Terus
gimana perasaannya? Apa menurut kamu Kejurnas pertama kali buat kamu gimana? Nervous sih, yang pasti nervous banget, tapi seru bisa ketemu atlet-atlet senior Ya. yang lain, terus ngeliatin cara main mereka, gitu sih. Nah, Ara berarti main di pool ya? Di pool, Bola berapa? kemarin main bola 9, Oke. ketemu Kak Angelina Tikalo. Wah kan langsung pengalaman gitu, kan? iya. Terus Kalah. nggak apa-apa, yang penting kan pengalamannya. Iya. Terus? Kemarin main di bola 10. Oh, berarti main di bola 9 dan 10, keren. Di bola 10 lawan siapa? 10-nya pertama lawan Sumatera Selatan, menang. Menang, wah. Nah, Terus? hari ini lawan Kalsel Kak Novia, Ah, ah. kalah. Nah, tapi tetap semangat dong ya. Iya, pasti. Ya, karena seperti yang aku bilang, kemajuan bilat Indonesia tuh harus ada regenerasi. Jadi nggak bisa cuman atlet-atlet senior aja yang kelihatan. Nah, kalau udah ada atlet-atlet muda seperti Ara, mudah-mudahan Indonesia tetap ada regenerasinya gitu. Terus harapan ke depannya menurut Ara untuk bilat Indonesia gimana? Harapan ke depannya ya semoga makin banyak bibit-bibit yang jago-jago dari setiap daerah. Ya. Apalagi biliar nih ceweknya kurang ya. Banget, itu dia Jadi benar. idola kita itu aja nih. Ya kan? Kalau idola kamu sendiri siapa, Ra? Kak Ifat. Oh, Mas. Ifat tetap ya. Coach Ifat. aku. Oke, gua rasa dipaksa dia jadi bikin idola. Oke, jadi sekali lagi thank you Ara, semangat. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi di Kejurnas 2026. Oke? Siap, Kak. Oke, balik lagi masih di More Production. Kalau tadi kita udah wawancara dua wanita cantik yang dua-duanya atlet pool. Sekarang kita mau lihat yang ganteng-ganteng. Oke, kenalin dong siapa namanya? Oke, nama saya Marlando Siombing, asal daerah saya Sumatera Utara. Nama klub saya 76 Harimau Sumatera. Panggilannya Panggil Lando. Panggil Lando. Anak Medan ini, anak Medan. Oke, Lando, berarti ini Kejurnas keberapa yang kamu ikutin? Ini Kejurnas Berapa dari kali udah ikut? 2009 kan? Udah sering ya? Dari 2009. Nah, pasti ada penasaran dong, dia tuh mainnya di cabang apa? Mainnya di Saya spesialisasinya di English English Billiard. Billiard. Nah, ini yang aku mau tanya. Oke. Kenapa kamu pilih English Billiard? Karena jarang, maksudnya untuk generasi sekarang itu jarang banget pemain mau main English Billiard. Biasanya mainnya pool kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, kenapa kamu mau di English Billiard? Pada awalnya itu kita diperintah atau disuruh oleh pelatih di Sumatera Utara untuk memilih 3 divisi ini. Nah, Karena pada saat itu di Sumatera Utara itu hanya pool. pool. Nah, Oke. atletnya hanya pool. Ya, jadi kita itu ingin Memperluas, ya. terlibat di 3 divisi ini karena memang ini event resmi yang diselenggarakan tiap tahun, bahkan di PON 4 tahun sekali. Jadi saya awalnya itu main di Karom yang Oke, dari Karom. Lebak. Terus saya lebih tertarik akhirnya di sini karena masih ada pocketingnya, ada poknya gitu. Lebih suka yang ada pocket ya. Nah, terus kami lihat di divisi English Billiard ini pemainnya pada tua-tua semua. Nah, kan? itu dia makanya. Terus kita melihat peluang di situ jadinya. Pintar, berarti dia pintar, melihat benar, itu peluang pintar. awalnya. Ya selain melihat peluang, kita juga berharap justru ada regenerasi lah. Benar Benar, kata ya, Lando ya. bilang, Itu kalau tepatnya. kalau tetap pemain-pemain senior terus nggak ada regenerasi, lama-lama Indonesia hilang. Hilang, English iya. Billiardnya nggak punya pemain lagi. Benar. Gitu. Oke, menurut kamu Kejurnas kali ini gimana? Kejurnas kali ini luar biasa menurut saya karena memang berkat dari dukungan Ketua Umum Ya. Haritano juga, fasilitas Luar biasa ya. luar maksudnya. biasa. Terus animo dari atlet-atlet dari daerah seperti junior-junior juga sangat Ya, banyak pemuda muda ya. Putri juga makin bertambah. Bukan berkat dari Ketua Umum. Oke. ya. Target Kejurnas kali ini untuk kamu pribadi. Target saya emas karena ini Kapan lagi tanding? lusa. Lusa. Jadi kita tunggu hari Minggu itu terakhir ya. Saya udah dapat emas nih satu. Oh, itu 1 emas, terakhir lah. Jadi udah dapat 1 emas ya. Iya. Dan ini masih menuju emas kedua. Emas kedua Ya. lusa. Kita lihat hari Minggu hasilnya kayak apa.
Oke, sukses Oke, terus. terima Ya, kasih, Mama. thank you sudah terus di English Billiard. Ya, kita balik lagi dengan atlet yang mana? Tunggu ya. Bye. Oke, tadi kita udah interview atlet pool, atlet English Billiard. Nggak afdol kalau kita nggak wawancara atlet dari cabang Karom. Kenalin dong, lu siapa ini? Rudi Hasan dari DKI. Rudi Hasan DKI. Panggilannya? Ateng. Ateng. Panggilan famous tuh ya. Iya. Kita kenal udah lama ya, Teng? 2005. Ya, 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Jadi yang belum tahu Ateng ini siapa, karena kan kebanyakan orang tuh yang taunya tuh atlet pool, ya. Jadi Ateng ini atlet senior di cabang Karom dan gue kenal dia tuh udah hampir 20 tahun. Waktu itu gue masih jadi manajer kontingen DKI. Betul. Ya, jadi waktu itu gue jadi manajer kontingen DKI Jakarta, Ateng udah jadi pemainnya. Teng, Ya. menurut lu nih ya, kan lu udah di Karom hampir 20 tahun ya, gitu. Lebih 20 tahun lebih. Menurut lu dengan perkembangan zaman sekarang banyak sih anak muda yang mau main Karom? Jarang. Jarang. Kenapa Teng kira-kira? Meja yang susah cari, lokasi nggak ada meja. Ah, itu dia. Ya. Jadi tolong Sarana benar, pelatihannya nggak ada. benar. Tolong para pengusaha ya, siapkanlah meja Karom di rumah billet. Benar sih. Jadi kalau lu udah pensiun, nggak generasinya udah makin berkurang ya, Pulang. gitu. Jadi harapan lu untuk billiard Indonesia terutama untuk cabang Karom. Jadi PB aja bikin turnamen-turnamen. Ya, itu PB, juga ya. benar. Dari PB dulu. PB dulu benar. Ini organisasi PB. Ya, oke. Ya, dan sediakan meja-meja yang layak masih bisa dipakai. Ya, karena memang jarang banget sih, karena memang ya kan kayak hukum ekonomi itu di mana yang supply, karena pemainnya dikit, jadi rumah billiard juga nggak mau naruh meja Karom. PB kan bisa cari sponsor Nah, ke PB negara lain, ya. nyari ke Tapi kan ini sekarang mudah-mudahan nih Vietnam. dengan ada sekarang nih posisi slot ini bisa latihan, orang mungkin mudah-mudahan tertarik untuk main Karom. Oke, terakhir, lu masih main? Main habis ini masih main lagi? Masih main. Target? Target lu? Saya medali emas. Kemarin belum dapat emas? Belum. Jadi kita lihat hari Minggu hasilnya ya. Mudah-mudahan senior kita nih Ateng dari cabang Karom bisa bawa emas. Oke? Thank you, Teng. Sukses. Ya. Thank you. Oke, tadi kita udah wawancara atlet ya dari cabang pool, dari cabang English Billiard, dari Karom. Kita nggak afdol kalau kita nggak wawancara pengurus Popsinya. Biarpun gue pengurus juga sih, tapi harus dengan Pak Sekjen, Bang Fadil. Bang, ini kan Kejurnas 2025 itu adalah Kejurnas setelah kita terakhir tahun 2022 kalau nggak salah, benar ya Bang ya? Harapannya apa Bang dengan setelah 2022 sekarang kita bisa bikin lagi, harapan kedepannya gimana Bang? Ya, harapan kedepannya Kejurnas seperti ini sangat bermanfaat buat kita untuk evaluasi pembinaan yang berjalan di daerah selama ini. Kita harapkan bisa berjalan setiap tahun. Kebetulan Bapak Ketua Umum PB Popsi, Bapak Haritanu Sudibyo kemarin mengatakan bahwa kita akan upayakan untuk diselenggarakan setiap tahun. Ya karena ini kalau yang belum tahu nih sekarang nih kita punya sekretariat Popsi, kita udah pindah di iNews Tower ya Bang. Terus fasilitasnya yang gila, di dalam lengkap, ada pool, ada English Billiard, ada Karom gitu ya, ada snooker gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini kita tiap tahun bisa bikin Kejurnas ya Bang ya. Di sini. Gitu. Bang, tadi kan aku sempat wawancara beberapa pemain gitu ya, dan ternyata banyak pemain-pemain muda. Menurut Abang dengan sekarang perkembangan billiard di Indonesia, Bang, regenerasi pemain muda, menurut Abang bagaimana? Ya, bagus sekali. Sekarang sudah banyak pemain-pemain muda, itu adalah indikator bahwa biliar ini sudah mulai berkembang ke seluruh
kelompok usia, tidak lagi mengandalkan karena memang kelebihannya adalah tidak adanya mengenal batas usia, tetapi sekarang malah yang muda-muda sudah cukup baik permainannya. Ini berharap apabila terus terjadi, maka satu saat nanti kita akan menjadi salah satu kiblat olahraga bidang Amin. di dunia. Cuma mungkin yang kita masih punya PR itu adalah di cabang di luar pool, Bang. Jadi kayak snooker, English billiard, karo, mungkin kita lebih banyak pertandingan untuk cabang-cabang itu, karena kalau aku lihat pemainnya masih pemain-pemain senior ya, Bang. Betul Gitu. sekali. Tapi saat ini kita sudah melihat dari DKI itu sudah ada umur 12 tahun untuk snooker. Ada ya, Bang? Ada 12 tahun. Baru tahu loh aku. Keren. Kemudian dengan fasilitas yang ada ini sudah tidak ada lagi hambatan bagi kita untuk Benar. melakukan pembinaan dan Setuju, Bang. kompetisi di disiplin-disiplin yang disampaikan. Oke. Terakhir, Bang. Setelah kejurnas ini, tahun depan bocoran satu aja, Bang. Apa yang mau gebrakan dari PB Popsi? Setelah kejurnas ini nanti pada tanggal 8 kita akan berangkat SEA Games dulu Desember. Kemudian untuk untuk tahun depan tanggal 24 Januari sampai 30 kita akan menjadi tuan rumah kejuaraan Asia. Nah, di itu sini. pertama kali ya, Bang. Pertama Keren. kali kejuaraan Jadi Asia di Indonesia itu diselenggarakan di sini. Jadi mudah-mudahan dengan kepengurusan Bapak Ketua Umum Bapak Haritano dan juga Bang Fadil sebagai Sekjen dan pengurus PB Popsi lainnya, kita terus gencar membuat event-event ya, Bang. Siap. Terutama harus support eventnya More Production Siap, juga dan tadi siap. juara dunia. Siap. Mudah-mudahan bulan Januari itu kita bisa sambil undang juara dunia tuh, Bang. Keren tuh. Ya, pertanyaannya Cimori ada di sini apa enggak? Itu dia. Itu yang Bang Fadil selalu tanya. Harus ada, Bang. Kali ini gua harus ada. Kali ini Oke. harus ada. Oke, ya sekali lagi thank you, Bang. Thank Thank you. Sekali lagi kemajuan Billiard Indonesia nggak bisa cuma dari PB Popsi, tapi seluruh yang terlibat di dalam Billiard Indonesia harus saling dukung, saling support tanpa melihat brand, tanpa melihat dari mana latar belakangnya, dan sudah pasti dengan begitu Billiard Indonesia akan maju. Kita ketemu lagi di event Popsi lainnya. Coba boleh disorot ini the logo EBR, artinya adalah Efren Bata Reyes. Stick yang di custom dengan saran dan juga brand ambassador seorang The Godfather, siapa lagi kalau bukan Efren Bata Reyes. Dan behind this cue, there's one, of course, nobody can say it, who's behind the skill. This is the guy behind. Okay, yeah, okay. So I think not a lot of people in Indonesia know about EBRQ. Yeah, Can you explain just a little bit about EBRQ? Yeah. I started EBRQ for Efren using Q Yes. already 20 years ago. Yeah. But now I get a good quality Q. Then I want to sell. Then I talked to Efren. He said, okay, that's why we start. This year we start. Okay. So I think you're the only one can get agreement from Efren to make. Yeah. Because Efren meet already 30 years together. Oh, If Efren come to Japan, I'm Japanese. yeah, of course. He come to Japan, only me, already 30 years. Okay. That's why we have many, like a brother, Yeah, family, yeah, yeah. like that. Also, my- Django, yeah. Efren and Django is really like my father too. I know them since 2002, Oh, okay. 23 years ago. Oke, nah di samping gue ini ada semua juga mungkin harus tahu, ini salah satu pengusaha biliar Indonesia yang kemarin support event selebriti ya. Tapi idenya gokil, jadi nggak cuma selebriti, menggabungkan antara KOL dan juga atlet, itu yang belum pernah ada. Her, lu akan buka toko? Kita punya- udah buka toko saat ini di Kelapa Gading Jakarta Utara dan kita ditunjuk sebagai salah satu distributor Wah, dari EBR. keren. Jadi yang mau beli EBRQ Jadi yang mau beli hubungin ini, oke? Nanti linknya di bawah. Di link di bawah masih hubungi di bawah, atau hubungi Board Production, Ya. gue kasih kontaknya, ya kan? Pokoknya hubungin. Dan jangan lupa bisa juga mau main di headquarter. Nah, salah satu owner headquarter Tamrin. ke Tamrin. Oke, last. What your next plan? I mean like EBR of course is Efren Bata Reyes Q, right? With the Efren and Django as ambassador.
maybe you have other player will be next ambassador. Only one more is a Japanese player, Kanishiko Takahashi. He's 1998 world champion. Oh, okay. Yeah. Okay. Only 3 legends. Only there. No old more. guy only. Only guy. Yeah. That's why I asked. Yeah. Any But, plan and to? one is in Philippine player, 16 years old, Oh. Charles. 16 years old. Yeah, maybe he come the junior championship, Asian championship, he come. Oh, okay. Yeah. Okay. Also, we need a young player Yeah. because we Yeah. have already. Yeah, that's why. This We all have- this. yeah. That's why We I have asked you. yeah, Any that's plan right. to hopefully next you find younger? Yeah. now we looking for young player and we teaching system we making. Efren Django is teaching young Yeah. player. Then next superstar we need. Okay. Yeah. So just for your information, hopefully everything going well. On February, I will invite Django to come Yeah, to Django told Indonesia. me already. So you need to come. Yes. You need. Yeah. I gonna invite you. Ya, Yeah, kita yeah. harus undang dia. Yeah, You we need to go- come. we come Oke, together. ya, of course. Ya, oke. Jadi itu dia. Buat yang mau tahu more about EBRQ, you can contact Instagram EBRQ. This is not just a Q, this is the legend Q. Look at the ambassador, 2 legend. Okay, so thank you. Thank you. Next, thank you bro. Thank you. Kita ketemu lagi. Ya, next. Bye.